Hai, aku Tiara Dwi Rahainita. Nama saya Komala Dewi. Nama saya Gladys Putri Bahati. Nama saya Meilani Pujarta. Nama saya Elva Nuraini. Nama saya Muhammad Mahrud. Saya Satria Pratama Putra. Selamat datang di presentasi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era digital, yaitu Mobile Financial Service atau yang bisa kita singkat dengan MFS. MFS ini benar-benar membawa kemudahan bertransaksi langsung ke dalam genggaman tangan kita. Ini bukan sekedar tren, tapi sebuah revolusi dalam dunia keuangan. Kita akan melihat bagaimana layanan keuangan digital ini telah mengubah cara kita mengelola uang secara fundamental. Di sini, saya akan membahas tentang sambut era baru transaksi keuangan. Nah, pasti dari kalian membayangkan betapa mudahnya jika semua kebutuhan transaksi keuangan, mulai dari transfer, pembayaran, hingga investasi kecil, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan satu sentuhan jari. Yuk, simak video ini. Nah, pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya, kemudahan bertransaksi tanpa batas, ini adalah pertanyaan yang retoris yang mungkin sering terlintas di benak kita. Jadi dulu, kita harus pergi ke bank atau ATM. Sekarang, semua itu bisa kita lewati hanya dengan Mobile Financial Service atau MFS, yaitu solusi nyata untuk mewujudkan kemudahan transaksi tanpa batas tersebut. Nah, sepanjang video ini kita akan menyelam lebih dalam tentang definisi MFS, memahami alasan mengapa MFS menjadi sangat krusial, dan melihat bagaimana dampaknya telah mengubah kebiasaan finansial kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang layanan keuangan di perangkat seluler Anda. Layanan keuangan yang dapat diakses melalui perangkat seluler, yaitu MFS ini adalah semua bentuk layanan keuangan yang bisa kita nikmati hanya dengan bermodalkan ponsel, baik itu smartphone yang canggih maupun feature phone yang sederhana sekalipun. Kemudian, membawa bank langsung ke genggaman tangan kalian. Jadi, MFS itu ibarat kalian punya bank pribadi di saku. Jadi, semua kebutuhan finance bisa diurus dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir ada ekosistem luas transaksi keuangan tanpa perlu bank atau fisik ATM. Jadi ini bukan sekadar hanya aplikasi bank biasa. MFS ini adalah sebuah ekosistem yang sangat luas yang memungkinkan berbagai jenis transaksi keuangan tanpa kita harus repot-repot pergi ke bank fisik atau mencari ATM-nya. Dampak MFS, inklusi keuangan, membuka akses bagi yang tidak terlayani bank. Salah satu dampak terbesar MFS adalah dalam hal inklusi keuangan. Bagi jutaan orang di dunia yang tidak memiliki akses ke bank tradisional atau sering disebut unbank, MFS membuka pintu bagi mereka untuk bisa menabung, menerima gaji, melakukan pembayaran, bahkan mengakses pinjaman mikro. Ini adalah pemerataan akses yang luar biasa. Kemudahan dan efisiensi transaksi 24 jam per 7 tanpa antri. Jelas sekali MFS menawarkan kemudahan dan efisiensi yang tak tertandingi. Kita tidak perlu lagi antri perpanjang di bank atau di ATM. Transaksi bisa dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dari manapun Anda berada. Hanya dengan beberapa ketukan di ponsel ini menghemat waktu dan tenaga kita. Selanjutnya, kemudahan dan efisiensi transaksi 24 jam per 7 hari tanpa antri. MFS adalah pendorong utama ekonomi digital. Dengan kemudahan pembayaran dan transfer, MFS memfasilitasi pertumbuhan e-commerce, bisnis online, dan berbagai transaksi digital lainnya, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis. Keamanan alternatif aman dari uang tunai. Meskipun seringkali dianggap digital, MFS justru bisa menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Transaksi terlindungi oleh PIN, OTP, atau biometrik. Dan jika ponsel hilang, dana Anda masih aman karena tidak dalam bentuk fisik. Visual. Dari visual kita bisa lihat di sini gambarnya ya. Ragam layanan MFS yang perlu Anda tahu. Itu ada mobile wallets atau dompet digital. Ini mungkin yang paling familiar bagi kita semua. Dompet digital memungkinkan kita
untuk menyimpan uang secara elektronik di ponsel. Kita bisa menggunakannya untuk pembayaran di toko fisik menggunakan QR, kode, berbelanja online, dan transfer uang antar sesama pengguna dompet digital. Contohnya ada GoPay, OVO, Dana, Link. Lalu ada mobile banking, perbankan seluler. Melalui aplikasi mobile banking, Anda bisa mengakses rekening bank Anda untuk cek saldo, melakukan transfer dana ke bank lain, membayar berbagai tagihan, dan melihat riwayat transaksi. Contohnya itu kalau dari BCA ada BCA Mobile, dari Mandiri ada Livin, dan ada Brimo. Mobile payment, pembayaran seluler. Ini mencakup semua aktivitas pembayaran barang dan jasa menggunakan ponsel, baik itu melalui pemindahan QR code di toko, teknologi NFC, atau pembayaran lainnya yang terhubung dengan ponsel Anda. Contohnya pembayaran via kris. Remittance, pengiriman uang. MVS juga memfasilitasi pengiriman uang, baik itu dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya, melalui ponsel. Ini sangat membantu pekerja migran atau keluarga yang ingin mengirim uang dengan cepat dan aman. Finance and lending. Melalui platform MVS, kita juga bisa mengakses pinjaman kecil mikro atau melakukan investasi kecil yang dulunya sulit dijangkau melalui jalur tradisional. Ini membantu peluang bagi usaha mikro atau individu untuk mengembangkan diri. Alur kerja MVS, mudah dan cepat. Meskipun layanannya banyak, prinsip kerja dasar MVS itu sebenarnya cukup sederhana. Mari kita ikuti alurnya. Yang pertama ada proses, yaitu pendaftaran akun via aplikasi atau USSD. Langkah pertamanya, Anda perlu melakukan pendaftaran akun MVS. Ini biasanya dilakukan melalui aplikasi di smartphone atau bahkan kode USSD untuk fitur phone dengan verifikasi identitas yang sesuai. Lalu, top up atau isi saldo via bank, agen, merchant. Setelah punya akun, Anda perlu mengisi saldo atau top up. Ini bisa dilakukan dengan transfer dari rekening bank melalui agen MVS di sekitar Anda atau di merchant-merchant yang bekerja sama. Ragam layanan MVS yang perlu Anda tahu. Yang pertama ada mobile payment atau pembayaran seluler. Ini mencakup semua aktivitas pembayaran barang dan jasa menggunakan ponsel, baik itu melalui pemindahan QR code di toko, teknologi NFC, atau metode pembayaran lainnya yang terhubung dengan ponsel Anda. Contohnya pembayaran via kris. Lalu ada remittance atau pengiriman uang. MVS juga memfasilitasi pengiriman uang, baik itu dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Melalui ponsel ini sangat membantu pekerja migran atau keluarga yang ingin mengirim uang dengan cepat dan aman. Ya, selanjutnya yaitu transaksi. Lakukan pembayaran atau transfer. Selanjutnya, Anda bebas melakukan transaksi sesuai kebutuhan, apakah itu pembayaran belanja, transfer ke teman, atau pembayaran tagihan. Verifikasi dan keamanan, PIN OTP biometrik. Setiap transaksi yang Anda lakukan selalu melalui proses verifikasi dan keamanan. Biasanya, Anda akan diminta PIN kode OTP one time password yang dikirim ke SMS, atau bahkan menggunakan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Ini penting untuk melindungi dana Anda. Selanjutnya, pencatatan atau riwayat transaksi digital. Dan yang menarik, semua transaksi Anda akan tercatat secara digital. Anda bisa melihat riwayat transaksi kapan saja di aplikasi melalui pengelolaan keuangan, jadi lebih transparan dan mudah. Kemudian, apa sih keuntungan dan tantangan MFS? Setiap teknologi pasti punya sisi positif dan tantangannya. MFS juga demikian. Mari kita lihat kedua sisi ini. Untuk keuntungan, yang pertama yaitu aksesibilitas tinggi. MFS sangat mudah diakses oleh siapa saja yang punya ponsel, bahkan di daerah terpencil. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Antar muka aplikasi yang intuitif membuat MFS mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, biaya rendah. Biaya transaksi MFS sering kali lebih rendah atau bahkan gratis dibandingkan metode tradisional. Yang keempat, transparansi, kemudian transaksi tercatat rapi, memudahkan pelacakan keuangan. Yang kelima, yaitu inklusi keuangan. Seperti yang sudah kita bahas, NFS adalah jembatan menuju inklusi keuangan bagi banyak orang.
Tantangan konektivitas internet. Di beberapa daerah, tantangan utama adalah akses internet yang belum merata. Literasi digital. Tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi sehingga edukasi digital masih dibutuhkan. Keamanan cyber. Ada risiko keamanan cyber seperti penipuan yang perlu diwaspadai pengguna. Regulasi adaptif. Pemerintah dan regulator perlu terus beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan MFS untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Penerimaan merchant. Meskipun sudah meluas, tidak semua merchant atau penjual menerima pembayaran digital, terutama di daerah pedesaan. Masa depan MFS di Indonesia. Bagaimana dengan masa depan MFS di negara kita Indonesia? Perkembangan pesat jadi bagian tak terpisahkan di Indonesia. MFS telah berkembang sangat pesat dan menjadi bagian tak terlupakan dari kehidupan sehari-hari kita. Dari warung kopi hingga pusat perbelanjaan, penggunaan MFS sudah sangat umum. Didukung pemerintah, QRIS regulasi pro digital. Pemerintah juga sangat mendukung pertumbuhan MFS melalui berbagai inisiatif seperti standarisasi pembayaran QRIS yang memudahkan dan berbagai regulasi yang pro digital untuk menciptakan ekosistem yang sangat kondusif. Masa depan yang sangat cerah dengan dukungan ini dan antusias dari masyarakat bisa kita katakan masa depan MFS di Indonesia sangat cerah. Inovasi berlanjut, investasi di digital, asuransi, mikro, dan open banking. Inovasi tidak akan berhenti. Di sini kita akan melihat integrasi MFS dengan layanan seperti investasi digital yang lebih mudah, asuransi, mikro yang terjangkau hingga konsep open banking yang akan memungkinkan lebih banyak layanan keuntungan terhubung secara seamless. Pemberdayaan, inklusi, dan kemudahan hidup. MFS bukan hanya teknologi, tapi solusi finansial. Memanfaatkan MFS secara bijak untuk kemudahan bertransaksi. Lalu, jaga selalu keamanan data pribadi dan finansial Anda. Dan yang paling penting, selalu gunakan PIN yang kuat dan jangan bagikan OTP dan mewaspadai penipuan. Sudah siapkah Anda merangkul kemudahan FMS? Bagaimana FMS telah mengubah cara Anda bertransaksi? Sebagai penutup, saya ingin menanyakan 2 pertanyaan untuk Anda. Untuk Anda renungkan, seberapa jauh MFS sudah masuk ke kehidupan Anda dan bagaimana Anda akan memanfaatkannya di masa depan.